Dunia balap motor kelas dunia mendadak gempar. Sirkuit Catalunya Spanyol hari ini bukan sekadar menjadi lintasan balap, melainkan panggung sebuah misteri besar yang dimainkan oleh rider berbahaya asal Indonesia, Veda Ega Pratama. Di saat rival-rivalnya, termasuk Hakim Danis yang mulai jumawa memamerkan kecepatan di FP1, Veda justru terlihat tenang dan menyimpan sebuah kecepatan brutal yang tak terduga. Namun, jangan salah sangka, di balik posisi papan bawah itu, tersimpan sebuah strategi cerdas yang membuat sang legenda hidup sekaligus komentator ikonik MotoGP, Valentino Rossi, sampai angkat bicara. Rossi secara jujur mengakui kejeniusan Veda dan menantikan kejutan besar yang akan diledakkan sang pembalap Honda tim Asia ini. Ambisi Veda sudah bulat, podium 3 besar dunia kini sudah di depan mata. Dengan hanya selisih poin tipis, Veda siap melancarkan serangan mematikan demi merebut poin dan mengibarkan merah putih di puncak tertinggi Barcelona. Apakah ini adalah taktik mengalah untuk menang yang paling mematikan musim ini? Bagaimana rahasia di balik senyum misterius Veda usai sesi latihan tadi? Simak ulasannya sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Taktik licin Veda Ega di Catalunya sengaja mengalah demi hancurkan rival. Valentino Rossi akui kecerdasan brutalnya. Selamat datang di epicentrum kecepatan dunia, sirkuit Barcelona Catalunya Spanyol. Sebuah sirkuit yang tidak hanya menuntut mesin yang kencang, tapi juga nyali baja dan otak yang cerdas. Hari ini, jagat Moto3 dikejutkan dengan sebuah fenomena yang membuat banyak orang bertanya-tanya. Di papan waktu FP1, sebuah nama besar dari Asia Tenggara terlihat tenggelam di posisi bawah. Namun, apakah itu sebuah kegagalan? Ataukah itu adalah awal dari kehancuran para rival yang terlalu cepat merasa menang? Jangan berkedip. Jangan sekali-kali mengalihkan pandangan kalian dari layar. Karena apa yang kalian saksikan hari ini adalah sebuah mahakarya taktik dari seorang rider berbahaya, Veda Ega Pratama. Di saat pembalap lain memacu motornya hingga limit hanya sekadar pamer catatan waktu di hari Jumat, Veda justru sedang menari di atas logika. Dia sedang memainkan peran sebagai singa yang tertidur sebelum menerkam mangsanya dengan kecepatan brutal di hari Minggu nanti. Ini bukan sekadar latihan bebas, ini adalah perang mental. Mari kita bedah secara mendetail apa yang sebenarnya terjadi di lintasan sepanjang 4,6 km tersebut. Veda Ega Pratama turun ke lintasan dengan misi yang jauh lebih besar daripada sekadar P1 di sesi latihan. Pada putaran pembuka, Veda mencatatkan waktu 1 menit 54,946 detik, lalu perlahan mempertajamnya menjadi 1 menit 52,334 detik. Sempat merangsek ke 10 besar, Veda menunjukkan bahwa potensi motor Honda NSF 250W miliknya benar-benar menakutkan. Namun, perhatikan pergerakan cerdas ini. Di tengah sesi saat Alvaro Carpe dan Adrian Fernandez saling bunuh demi 1 milidetik, Veda justru tertahan di posisi 22 dengan waktu 1 menit 51,143 detik. Mengapa? Karena Veda sedang melakukan pemetaan tingkat tinggi. Veda sedang meneliti bagaimana angin Catalunya mempengaruhi stabilitas motor di lintasan lurus yang sangat panjang itu. Veda sedang mengamati setiap jengkal sektor S2 dan S3 yang teknis, mencari celah pengereman paling ekstrim untuk melakukan overtaking brutal. Setiap kali Veda masuk ke pit, dia tidak hanya diam. Veda berdiskusi intens dengan mekanik. Meskipun Hiroshi Aoyama sempat terlihat geram, itu adalah kemarahan seorang komandan yang ingin memastikan senjata terbaiknya siap meledak di waktu yang tepat. Veda tersenyum di akhir sesi bukan karena pasrah, tapi karena dia sudah menggenggam data yang akan membuat pedok Moto3 gemetar saat balapan nanti. Dan sekarang, mari kita arahkan sorotan pada pembalap asal Malaysia, Hakim Danis. Dia memang mencetak waktu tercepat 1 menit 47,4 detik. Namun, kesombongannya benar-benar melampaui batas. Danis dengan angkuhnya berkata bahwa Catalunya adalah sirkuit yang gampang, dan dia tanpa malu menyebut Veda lembek serta pelan. Wahai Hakim Danis, simpan kata-kata busukmu itu untuk hari Minggu. Kamu mungkin merasa menjadi penguasa di hari Jumat, tapi sejarah mencatat bahwa kejayaan di latihan bebas hanyalah fata morgana bagi mereka yang tidak punya strategi balapan. Mengatakan Veda Ega lembek adalah kesalahan fatal dalam kariermu.
Kamu lupa bahwa Veda adalah rider berbahaya yang sanggup meroket dari posisi 17 ke posisi 6 di Jerez.